Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka dia akan hidup senang. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempatnya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Api yang membakar. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin Kelapa Gading yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan tambahan umur, memberikan kesehatan, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa mengawali hari kita hari ini untuk beribadah kepada Allah. Di sini kita mengagungkan Allah, di sini kita memuji Allah, di sini kita mentauhidkan Allah, di sini kita meminta ampun kepada Allah, di sini kita berdoa kepada Allah. Di sini kita mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita, dosa saudara-saudara kita yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita diampuni oleh Allah. Doa-doa kita, doa-doa saudara-saudara kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan kita semakin subur, semakin mantap, semakin kuat, sehingga sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, bisa menggapai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita punya keimanan yang sama bahwa nanti di akhirat itu ada timbangan amal, ya. Ada timbangan amal. Ini menjadi bagian dari keimanan kita. Seperti tadi ayat yang kita baca, bahkan ayat surah sebelumnya juga, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yurah" atau khairan yarah. Bisa dibaca yurah, bisa dibaca yarah. Kalau yurah dia akan diperlihatkannya, kalau yarah dia akan melihatnya. Karena sebelumnya kan liyurau, akan diperlihatkan kan. Ini menjadi bagian dari keimanan kita. Maka Imam Al-Ghazali itu setiap hari mengadakan evaluasi baik. Kalau berbuat baik dilempar batu ke kanan, kalau berbuat dosa dilempar batu ke kiri. Jadi dilihat yang tumpukannya yang besar di mana. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa dulu, ya, koreksi dulu amalmu sebelum dikoreksi, ya. Itu Imam Al-Ghazali. Kita kalau mengadakan evaluasi seperti itu, kira-kira tumpukannya yang besar yang mana kira-kira Pak Bu? Ya? Yang kiri kan, iya, karena ngaji kadang-kadang ya 1 jam itu kaki sudah bergeser 10 kali, bayangkan. Kalau nonton sinetron betah Bu ya, betah. Ngomongin orang juga betah. Coba dievaluasi bahasa hari kan dari sekarang. Ya kita bersyukur hari ini kita bisa mengawali hari kita untuk hal-hal yang positif, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sama-sama menyadari bahwa umur umat Nabi Muhammad itu pendek dibanding dengan umur umat-umat pada zaman dahulu, terutama pada zaman Nabi Nuh saja umurnya 900 sampai 1000 tahun. Berarti amalnya banyak kan, bahkan berat timbangan amalnya banyak, membawa amal banyak ke akhirat.
Sedang umur umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kalau Bapak usia 60 reuni Pak, biasanya itu ya tinggal minoritas Pak ya, apalagi 70 ya. 70 kadang-kadang sudah tidak kenal teman Pak ya. Yang dulunya masih cantik-cantik ya, kalau setelah umur 70 ketemu udah nggak kenal lagi bahkan kan. Iya Bu ya. Maka reuni kalau umur 70 itu udah nggak asik bahkan. Udah nggak asik. Nah, kadang-kadang mana nunggu teman kok nggak ketemu kan? Iya itu saya kan dia. Jadi udah berubah Pak, udah berubah. Jadi itu umur kita. Kita ini kadang-kadang ya teman-teman kita itu kalau sudah pensiun itu sudah kadang-kadang udah nggak nyaman Pak ya. Apalagi kalau di kantor punya jabatan ya. Karena di kantor itu bisa merintah sana sini, bisa marahin bawahan ya. Setelah pensiun di rumah terus dimarahin istri, stres Pak gitu kan. Maka biasanya juga cepat meninggal gitu kan. Jadi umur kita itu pendek Pak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, termasuk hadis hasan. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya kan. Sebaliknya, seburuk-buruk manusia itu yang panjang umurnya ya buruk amalnya. Karena umur kita ini pendek ya. Marilah dalam hidup ini kita cari amalan-amalan yang punya bobot nilai yang tinggi. Karena amal itu banyak sekali Pak ya. Tidak mungkin bisa kita kerjakan semuanya. Maka harus ada opsi mana yang kita prioritaskan ya. Mana yang harus kita utamakan? Yang kita utamakan tentu yang punya bobot nilai yang tinggi, punya kredit poin yang tinggi. Nah, untuk mengetahui mana yang punya kredit poin yang tinggi ya kita berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW dan ijtihad para ulama. Barangkali Bapak kemarin kan mendengarkan khutbah Pak ya? Iya Pak. Bapak sholat Jumatan kan kemarin Pak ya. Kemarin itu khotib menutup khutbahnya dengan kalimat apa? Wala dzikrullahi akbar. Betul Pak ya? Biasanya kalau khotib sudah wala dzikrullahi akbar, itu yang ngantuk pun bangun Pak. Berarti khutbahnya sudah selesai gitu kan. Tapi sekarang ini baru mulai. Sekarang ini baru mulai kita kaji apa yang dipesankan khotib itu kok wala dzikrullahi akbar. Ternyata pesan ini penting. Pesan ini ada di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Pak. Utlu ma ukhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tapi biasanya dipotong wala dzikrullahi akbar. Artinya apa? Sungguh berzikir kepada Allah itu sangat besar pahalanya, sangat besar manfaatnya. Maka di dalam surah Al-Ahzab wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang laki-laki yang banyak berzikir, orang perempuan yang banyak berzikir, Allah menyediakan buat mereka pengampunan dan pahala yang sangat agung. Jadi zikir itu bisa merontokkan dosa-dosa kita kan? Dan memberatkan timbangan amal baik kita. Jadi zikir itu termasuk amalan yang punya kredit poin yang tinggi. Zikir itu amalan yang paling mudah.
tapi punya bobot nilai yang sangat tinggi. Teori ekonomi kan begitu kan, bahkan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Bapak Ibu keluar dari rumah tadi sudah zikir bahkan ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dalam perjalanan pun berzikir, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran kan. Wa min amami nuran wa min wara'i nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma a'tini nuran. Sudah dekat dengan masjid, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Atau minimal itu Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nanti keluar juga seperti itu. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maka Rasulullah dalam seluruh kehidupannya selalu berzikir. Mau tidur juga berzikir. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fakhfadat bima takhfadu bihi ibadakas sholihin. Kalau kita biasanya apa? Bismika Allahumma amutu wa akhya atau akhya wa amut ya. Tapi redaksi Bukhari itu Bismika Allahumma amutu wa akhya ya. Mati dulu baru hidup ya. Begitu juga bangun tidur langsung Rasulullah, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku ke jasadku. Karena tidur itu ruh kita berpisah dengan jasad tapi tidak permanen, tidak permanen. Kadang-kadang kita mimpi itu kan memang ruh kita jalan, jalannya. Mengembalikan ruhku ke jasadku, menyehatkan tubuhku kan begitu. Dan memberikan hidayah kepadaku bisa berzikir kepadanya. Nanti ditulis supaya ini ya, supaya dihafal setelah bangun tidur itu kan. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku ke jasadku, menyehatkan tubuhku, memberikan hidayah kepadaku bisa berzikir kepadanya. Nah, maka di sini berzikir kepadanya. Dan Rasulullah sendiri juga pesan kepada mubalek mudanya ya Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, inilah uhibbuka, wallahi inilah uhibbuka, wahai Mu'adz, saya benar-benar cinta kepadamu. Usika, saya berpesan kepadamu, la tad'anna dubura kulli salatin antaqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku berpesan kepadamu Mu'adz, jangan sampai kamu tinggalkan setelah sholat membaca doa, ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku agar aku bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bisa mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ini pentingnya zikir. Jadi zikir itu pahalanya sangat besar sekali. Selain pahala sangat besar, yaitu merupakan kebutuhan kita. Zikir adalah sumber ketenangan batin. Ketenangan batin. Kita hidup ini banyak problema, ya, di rumah ada problema, di luar ada problema, di jalan ada problema. Ya, apalagi di negara kita ini sistem politik yang seperti ini kan, kadang-kadang bingung juga kan, bahkan bingung juga. Ya, negara kita juga ya, banyak kebutuhan. Lain dengan di Qatar kan, Qatar itu bayi lahir langsung dapat gaji kan, bahkan di kita ini bayi lahir sudah menanggung hutang. Maka bayi di kita itu nangisnya kenceng, Pak ya. Kenceng. Nah, ya lahir sudah menangis. Ya, kita itulah hidup, Pak ya. Besar sedikit jalan, latihan jalan jatuh. Latihan lari jatuh. Setelah pandai lari masuk TK Al Azhar, uang pangkalnya 100 juta.
bulanan 5 juta. Nanti SD, SLTP, tamat perguruan tinggi, bawa map ke sana kemari nyari pekerjaan. Dapat pekerjaan, gaji tidak memuaskan, tanggungan makin banyak, punya istri, punya anak, perlu sandang, perlu pangan, perlu papan, perlu kendaraan. Kalau kita hadapi dengan jiwa yang lugas akan menimbulkan degradasi mental. Tapi kalau kita berzikir kepada Allah, tenang, Allahu Akbar gitu, maka sholat dimulai dengan Allahu Akbar. Semua problema kecil, kecil. Dunia ini sendiri kecil. Yang maha besar hanya Allah. Jadi Allahu Akbar itu bisa mengusir kegelisahan kita, bisa mengusir kesombongan kita juga. Jadi tidak ada orang yang senang mutlak di dunia ini, nggak ada. Ya, saya punya teman ya, seorang profesor itu ngomong sama saya, Pak Arif, saya ini waktu muda kepengen makan enak, nggak keturutan, nggak punya duit. Sekarang punya duit nggak boleh makan enak. Banyak pantangannya, banyak pantangan, itulah dunia Pak ya. Maka orang yang terkaya di Indonesia itu ya, setelah tua kumpul-kumpul itu udah nggak ada dimakan Pak. Ini pantangan, banyak penyakit. Ya. Nah, itu dunia Pak ya, kecil. Dan dulu saya ceritakan ya, di Jepang sendiri ada salah seorang profesor ya, Profesor Dr. Yasunari Kawabata. Ya. Profesor ini terkenal paling berani mengkritik kebiasaan orang Jepang yang bunuh diri ya. Karena bunuh diri bagi orang Jepang itu dianggap pahlawan, harakiri itu dianggap pahlawan, kebanggaan. Tapi oleh profesor ini ditentang. Harakiri itu bukan pahlawan, bukan pemberani, penakut, orang yang jiwanya kerdil, orang yang lari dari tanggung jawab. Berkat kritikan-kritikannya beliau meraih hadiah Nobel, Pak. Mendapat penghargaan dunia. Tapi apa yang terjadi, akhirnya dia sendiri bunuh diri. Sebelum bunuh diri menulis surat, popularitas sudah kami raih, harta melimpah ruah, tapi ternyata masih banyak problema yang tidak bisa kami pecahkan dengan kepopuleran kami dan dengan harta kami. Mungkin dengan bunuh diri kami akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Yang mengkonsumsi narkoba siapa Pak sekarang ini kan? Orang-orang yang hidupnya glamor Pak ya kan? Ini kita melihat artis-artis itu seolah-olah bahagia kan? Kadang-kadang dalamnya kering Pak ya? Dalamnya kering. Itu yang jauh dari Allah, yang jauh dari Allah. Maka kita selalu berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Surah Ar-Ra'd kan begitu. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Inilah diantara zikir itu selain, maka wala dzikrullahi akbar itu seperti itu. Zikir itu pahalanya besar ya. Manfaatnya juga besar dan mudah dikerjakan. Maka kita zikir dalam segala keadaan, Pak, dalam segala keadaan. Mohon maaf Pak ya, sampai mau hubungan suami istri pun berzikir kan Pak kan. Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaitona ma razaqtana. Oh enggak sempat Ustaz, enggak sempat. Sampai di situ ajaran Rasulullah kan. Apa manfaat yang lain dari zikir, Pak ya? Manfaat yang lain adalah bisa mengusir bisikan setan. Setan itu musuh kita, musuh yang paling berbahaya. Karena nggak kelihatan mata, Pak ya. Dia melihat kita nggak melihat dia. Kalau kita nggak punya senjata, kita kalah. Dan berkolaborasi dengan nafsu kita.
kerjasama dengan nafsu jahat kita. Kalau bulan Ramadan dia diikat, tapi masih ada yang jalan, itu nafsu kita kan. Maka bulan Ramadan juga masih banyak orang bermaksiat, walaupun tidak digoda setan, tapi dari dalam, ya. Dorongan dari dalam, dorongan negatif dari dalam. Ada lagi tarikan dari luar. Jadi dulu Nabi Yahya itu juga diperintah oleh Allah untuk menyampaikan ya, pesannya kepada Bani Israel. Ada 5 pesan itu kan ya. 5 pesan. Akhirnya terlambat menyampaikan kepada jamaah. Diingatkan oleh Nabi Isa. Sezaman Pak dengan Nabi Isa. Umurnya juga hampir seumur betul ya. Selisih setahun ya, paling setahun. Diingatkan Nabi Yahya. Kan Allah memerintahkan saudara 5 pesan kan gitu kan kepada Bani Israel. Kok belum disampaikan? Apa saya yang harus menyampaikan? Oh jangan, nanti kamu yang menyampaikan, saya yang dapat teguran dari Allah. Akhirnya dikumpulkanlah ke masjid ya, semuanya, Masjidil Aqsa ya. Itu disampaikan 5 pesan. Pesan yang terakhir, Allah memerintahkan kepada kalian supaya berzikir kepada Allah. Orang berzikir kepada Allah itu ibarat orang dikejar musuh, kemudian masuk benteng, maka musuh itu tidak lagi bisa mengejarnya. Itulah ibarat orang zikir, membentengi dirinya dari kejaran musuh. Setan itu kan mendapat predikat apa Pak? Al-Khannas kan? Al-Khannas. Dalam surah An-Nas kan begitu. Apa arti Al-Khannas, Pak, Bu? Yang bisa menjawab boleh pulang duluan, Pak. Apa arti Al-Khannas, Pak? Pak. Min syarril waswasil khannas. Al-Khannas itu punya 2 pengertian ya, atau satu pengertian tapi bisa artinya mengintai Pak ya, mengintai. Atau asalnya Al-Khannas itu maju mundur, kayak kepala apa itu, kura-kura itulah Pak ya. Nongol mundur. Itu Al-Khannas, maju mundur. Atau mengintai. Jadi kalau kita kosong dari zikir, dia masuk. Kalau kita zikir, dia keluar. Maka harus selalu zikir dalam segala keadaan, zikir. Dalam kendaraan pun zikir ya. Jadi ini keutamaan zikir. Wala dzikrullahi akbar. Bapak Ibu, saudara-saudara, kembali lagi bahwa umur kita pendek ya, pilih amalan-amalan yang punya bobot nilai yang tinggi, yaitu zikir. Dan di antara zikir yang paling afdol itu sering kita mendengar orang-orang yang biasa tahlilan Pak ya. Biasanya dimulai dengan afdolul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Memang itu hadis ya, hadis. Afdolul zikri annahu la ilaha illallah, atau fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ya zikir itu kan mengingat Allah disertai ucapan Pak ya, walaupun tidak keras ya, lirih ya. Jadi mengingat kebesaran Allah disertai ucapan, maka semua kadang-kadang ikut kerja Pak ya. Jadi otak kita, perasaan kita, itu zikir itu harus semua perasaan Pak ya. Otak, perasaan, otak merenungkan kan kebesaran Allah. Lidah ikut mengucapkan kan. Kemudian kadang-kadang tangan juga ikut, ya, semua ikut kerja kan. Ikut kerja. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Maka dalam surah Muhammad Allah memerintahkan kepada Rasulullah, fa'lam
annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Surah Muhammad ayat 19 bayat. Fa'lam, ilmuilah, yakinilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Tuhan ya. Dulu kita kadang-kadang dengan kalimat Allah saja alergi ya. Dulu tahun berapa itu ya? Tahun 80-an awal gitu. Atau tahun 70-an itu kan. Ada seminar pemakalahnya profesor kita ya. Profesor Nurholis Majid dulu kan gitu kan. Seminar di Dewan Pers Kebun Siri itu Pak. Ya, kebetulan saya ikut hadir di makalahnya itu, jadi nggak ada kata Allah Pak ya. Padahal temanya itu bagaimana mendidik anak yang solih. Maka sebenarnya bagus, tanamkanlah kalimat tauhid ini kan awalnya kan. Tapi diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Tuhan ya. Tidak ada Tuhan selain Tuhan gitu. Ya saya tanggapin kan. Cak Nur pulang dari Amerika ini saya harapkan jadi pupuk Islam di Indonesia. Itu tanggapan saya Pak kan. Tapi kayaknya mau ikut-ikutan grogotin Islam segitu kan. Ini bangsa kita ini sudah alergi dengan simbol-simbol Islam Cak Nur saya katakan. Kan gitu awal Orde Baru itu kan banyak partai Islam kan Pak kan. Ya. Kemudian tahun 71 itu partai Islam sudah hilang sama sekali Pak, difusi ya. Dan tidak ada nama Islam sama sekali. Kita nggak sadar. Difusi menjadi P3 kan gitu kan. Partai Persatuan Piring Pecah kan gitu istilahnya, karena ribut terus dulu itu kan. Nah. Saya ingatkan nah, begitu. Dan lama-lama dulu masih boleh asas Islam kan, asasnya juga nggak boleh asas Islam. Itu zaman awal-awal Orde Baru kan begitu kan bahkan sampai klimaknya 84 tuh kan. Bahkan lambang Ka'bah nggak boleh Pak. Jadi P3 nggak boleh lambang Ka'bah dulu kan. Akhirnya diganti dengan bir bintang Pak. Ingat itu kan, bir bintang gitu kan. Nah, bahkan semua organisasi nggak boleh. Ya. Ketika Pak Harto dulu pertama kan dipepet sama Ali Murtopo kan, kemudian kesininya dipepet oleh LP Murdani kan begitu kan. Jadi Islam terpinggirkan waktu itu kan. Tapi setelah akhir-akhir kan dipepet oleh Pak Habibie kan, berubah kan simbol-simbol Islam, berkibar lagi kan. Pak Harto bikin masjid berapa kan, 1000 masjid lebih, 1000 dai dikirim semuanya itu kan. Setelah dipepet Pak Habibie kan, Bank Muamalah berdiri kan gitu. Nah waktu itu belum dipepet Pak Habibie kan. Nah, itu saya sampaikan ke Cak Nur, orang kita ini sudah alergi dengan simbol-simbol Islam. Cak Nur kok alergi juga dengan istilah Allah gitu kan. Jadi dalam makalahnya nggak ada Pak kata-kata Allah itu kan. Memang disengaja bukan karena lupa. Akhirnya saya dibanting sama beliau Pak. Oh, Arif ini nggak ngerti bahasa katanya gitu Pak. Arif ini nggak ngerti bahasa kan. Allah itu ekuivalen dengan Sang Hyang Widi, itu jawaban Cak Nur Pak kan. Jadi Allah dengan Sang Hyang Widi itu sama kan. Tuhan sama kan gitu kan. Sama kan gitu. Ya saya tenang saja kan. Ya, saya tenang saja ya, tapi akhirnya ada yang muat di koran ya, sebulan itu ditanggapi di koran Pelita kalau ingat saya dulu kan. Nah, tapi sebulan lagi ketemu lagi dengan saya di Masjid IKIP dulu masih kan, UNJ itu ya dulu At-Taqwa. Ketemu lagi saya dirangkul. Iya Cak, ekornya panjang kan. Saya ikhlas kok, saya bukan benci Cak Nur, saya jujur saja kan. Memang itu ya apa yang saya katakan ya apa adanya, saya katakan gitu. Ya saya tetap Pak, walaupun beda pendapat itu saya nggak bermusuhan Pak ya, nggak bermusuhan.
Bahkan ketika beliau mau nyalon presiden, saya juga ikut keliling, Pak, ke pesantren, ikut sosialisasi kan gitu kan. Tapi akhirnya konvensi apa nggak lolos kan, karena kurang gizi katanya, kurang gizi. Karena sekarang ini sistem politik sekarang ini wani piro kan gitu kan, wani piro kan, bukan yang pinter, bukan yang apa, pokoknya wani piro kan. Ya. Siapa saja yang bisa membayar kan, maju tak gentar membela yang membayar. Padahal politik itu kan bagus, politik itu kan usaha untuk kesejahteraan bersama kan, bahkan untuk kesejahteraan bersama. Tapi akhirnya jadi SDM, Pak ya. Apa SDM, Pak? Sejahterakan diri masing-masing gitu kan. Jadi kalau menang yang rakyatnya susah kan, mereka kaya-kaya, Pak ya. Maka teman-teman saya itu yang kaya-kaya semua, Pak, yang masuk ke Senayan itu akan jadi kaya-kaya semuanya. SDM jadinya kan, sejahterakan diri masing-masing. Politik itu kan untuk kesejahteraan bersama, bagus. Akhirnya ada orang yang benci kepada politik. Politik itu baik, tapi kadang-kadang ya disalahgunakan. Ya sudah, kita kembali, Pak ya. Jadi zikir tadi yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Karena tanpa la ilaha illallah amal kita nggak diterima oleh Allah, Pak. Dasar pertama harus dilandasi dengan la ilaha illallah. Ini fondasi pertama. Itu dasar iman kita. Itulah maka la ilaha illallah yang paling utama. Karena tanpa la ilaha illallah amal kita tidak diterima. Harus dilandasi dengan la ilaha illallah, keyakinan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka ini sangat mahal, Pak. Lebih mahal daripada emas sebesar gunung atau sebesar bumi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau iftada bi. Ulaika lahum adzabun alim. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, kalau dia punya emas sebesar bumi, untuk menembus dirinya dari azab Allah tidak akan diterima. Bahkan di dalam ayat yang lain, 2 bumi seisinya. Jadi mahal, kalimat la ilaha illallah sangat mahal. Dan nanti dosa kita, Bapak Ibu, diperlihatkan kita sepanjang mata memandang. Ada yang kamu ingkari? Tidak ya Allah. Tapi tidak usah takut. Kamu punya kartu as ya. Punya amalan yang luar biasa. Apa itu? Kartu la ilaha illallah ditimbang. Ternyata berat la ilaha illallah. Maka Rasulullah bersabda, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Allah mengharamkan masuk neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mengharapkan ridha Allah, bukan karena malu, bukan karena gengsi, bukan karena dipaksa. Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Oh gampang, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah sedekah, pokoknya mau mati baca la ilaha illallah. Mana mungkin bisa?
Kalau kita nggak biasa mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa. Maka ada orang yang nggak pernah sholat kan, mau meninggal disuruh mengingat Allah, Pak nyebut Pak but kan begitu. Kita kalau nggak biasa melafadzkan la ilaha illallah, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang biasa nyanyi, mandi juga nyanyi, ngigonya juga nyanyi, Pak. Dan menjelang wafat itu godaan berat, Pak. Berat. Ada ulama besar loh, Pak. Ulama besar terkenal. Mohon maaf, Imam Ahmad, Pak ya. Ketika mau meninggal, Pak, ditalqin. Ya Syekh, la ilaha illallah. Wahai Syekh, ucapkanlah la ilaha illallah. La, tidak. Kan bingung, Pak, yang di sekitarnya. Ini ulama besar. Mau meninggal disuruh mengucapkan la ilaha illallah, kok mengucapkan tidak? Nggak jadi meninggal, Pak. Akhirnya sadar kembali. Ditanya, saya kenapa? Tadi disuruh mengucapkan la ilaha illallah, kok mengucapkan tidak? Tidak itu bukan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ada setan menyamar sebagai guru saya harus keluar dari Islam. Maka saya katakan tidak itu. Jadi godaan berat, Pak. Menjelang ajal itu setan menyamar sebagai orang tua kita, guru kita, orang yang menjadi idola kita. Agama kamu itu salah. Kalau ingin masuk surga, keluar dari Islam. Maka lidah ini harus licin apa, Pak? Mengucapkan apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini juga kalimat pemersatu, Pak ya. Jadi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, apapun partainya, apapun madhabnya, saudara kita, Pak ya. Ini kalau di hayati kita beda madhab sudah nggak tegur sapa kan gitu kan, nggak tegur sapa. Yang pakai jenggot dengan nggak pakai jenggot nggak mau, yang pakai jenggot nggak mau negur yang nggak pakai jenggot. Padahal siapa saja la ilaha illallah adalah saudara kita. Kita ini kadang-kadang dipermainkan setan. Masalah-masalah kecil akhirnya berantem. Ya, kadang-kadang pengurus masjid itu berantem, Pak. Berantem juga antar pengurus kan gitu kan. Padahal nggak ada honornya kan, Pak, kan nggak ada honornya. Jegal-jegalan kadang-kadang, Pak, gitu. Semua saudara kita, Pak ya. Jadi orang dari zaman Nabi Adam sampai nanti yang terakhir punya keyakinan la ilaha illallah adalah saudara kita. Akan berkumpul sama-sama di surga. Sekarang ini kadang-kadang saling mengkafirkan kan gitu kan. Akhirnya nanti di sana oh ternyata sama kita, sama-sama di surga kan gitu kan. Kadang-kadang beda organisasi, Pak, sudah menyalahkan yang luar biasa. Ada guyonan nggak tahu ya. Saya dapat cerita itu dari rektor mana Jayabaya kan orang Madura itu Pak Amir itu. Pak Amir Santoso itu kan Profesor Amir Santoso itu orang Madura kan. Saya kan khutbah di situ kan. Khutbah di situ habis itu makan bersama cerita. Pak Arif Madura ini aneh Pak Arif kan gitu kan. Pernah ada orang luar katanya, entah guyonan entah sungguhan ya. Survei ke Madura kan, penduduk Madura itu yang Islam berapa persen kan? Jadi nanya, oh yang Islam di sini 85% kan? Yang 15% Muhammadiyah kan? Jadi Muhammadiyah tidak dianggap nggak Islam saja gitu kan? Nggak
Islam gitu loh Pak ya. Ya jangan sampai kita ya seperti itu kan, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, Persibaya kan. Kalau la ilaha illallah adalah saudara kita Pak ya. Ya mohon maaf Pak ya. Ini dulu yang bisa kami sampaikan Pak ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita sambung tentang keutamaan apa? La ilaha illallah. Saya tadi mohon maaf ya karena keganggu perut Pak ya kan. Keganggu perut di sini, keganggu apa portal kan gitu, muter-muterin. Gak bisa lagi kan gitu kan. Iya, jadi dan saya sebenarnya ini jadwalnya jadwal di masjid yang saya ketuanya Pak ya. Saya ketuanya ya. Dan habis ini rapat lagi bahkan rapat menjelang apa ini Idul Adha kan gitu kan. Nah, saya memimpin rapat, maka sekarang saya mohon maaf ya. Ini dulu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.